Alkitab mengatakan bahwa akhir zaman nanti akan terjadi apabila ada dua orang di ladang, satu terangkat dan satu ketinggalan. Apabila ada dua orang dalam perjalanan, satu akan terangkat dan satu tinggal. Demikian seterusnya, yang menunjukkan bahwa ada banyak orang yang lengah sehingga dia ketinggalan, saudaraku. Ada banyak orang yang berpikir bahwa dia sudah aman, tetapi ternyata belum. Memang, saudaraku, Yesus sudah mati bagi semua orang yang percaya. Tetapi percaya, beriman tanpa perbuatan adalah kosong. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Bukti kita percaya adalah kita melakukan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Di dalam kitab Ibrani pasal 4, hal ini dikatakan juga sebagai hari perhentian yang disediakan Tuhan. Ibrani 4 ayat 1 berkata, sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Ada banyak orang ketinggalan, sekalipun sudah dijanjikan, ayo, akan tiba waktu perhentian. Mengapa kita ketinggalan, saudaraku? Mengapa yang lain yang terangkat lalu ada yang ketinggalan? Ayat 2 berkata, karena pada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Yang pertama adalah orang yang akan tertinggal, orang yang mengabaikan firman Tuhan. Orang yang menganggapnya tidak berguna, orang yang menganggapnya sembarangan saja. Dengar khotbah tetapi tidak menjadi hal yang mengubah hidupnya. Datang ibadah ke gereja tapi pulang pun tidak ada sesuatu yang berubah. Ini adalah orang-orang yang menganggap firman itu tidak berguna, saudaraku. Yang kedua dikatakan yang tidak bertumbuh. Orang yang tidak bertumbuh di dalam iman, sehingga mereka jalannya begitu-begitu saja, tidak ada peningkatan kerohanian dalam kehidupannya. Tentu saja orang yang bayi rohani susah sekali menangkap setiap pengajaran-pengajaran Kristus Yesus, saudaraku. Bayi rohani akan selalu merasa dia adalah orang yang perlu dikasihani. Lalu kalau kita terus menempatkan diri kita sebagai orang yang dikasihani, kapan kita bisa menjadi rekan sekerja Allah untuk memenangkan jiwa-jiwa yang lain? Yang ketiga, saudaraku, siapa yang akan tertinggal pada hari perhentian itu? Ayat yang ke-6, jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Orang yang mendengarkan firman setiap hari, tapi tidak mentaatinya. Dia mendengarkan firman. Ini yang dikatakan oleh Paulus juga kepada Timotius. Orang yang suka diajar, tapi tidak mau berubah. Dia suka dengarkan firman, tapi tidak berubah. Karena dia mendengarkan firman hanya ingin menyenangkan telinganya saja. Atau dia mendengarkan firman bagian daripada ritual keagamaan. Menurut mereka, beragama itu sudah cukup. Tidak, saudaraku. Saudara harus perlu memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus. Ke gereja tidak cukup, saudaraku, tetapi berhubung dengan Kristus, terkoneksi dengan Dia, menjadi pengikutnya, melakukan firman-Nya, taat setiap saat. Itu yang menjadikan kita menjadi orang-orang sebagai orang percaya, yaitu pengikut Yesus. Dan yang keempat, saudaraku, siapa yang akan ketinggalan pada hari perhentian itu, pada akhir zaman itu? Ayat yang ke-7, sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Yang keempat adalah orang-orang yang mengeraskan hati. Sudah berbagai macam cara Tuhan izinkan untuk memproses hidupnya. Baik dengan cara yang menyenangkan bagi dia,
Mungkin Tuhan memberikan kelimpahan kepadanya, memudahkan usahanya. Itu pun tidak membuat dia datang kepada Tuhan dan tersungkur dengan ucapan syukur dan juga takut dan gentar akan dia, menyadari bahwa semuanya datang dari dia. Itu tidak membuat dia membuka hati untuk setia bahkan melayani Tuhan. Atau berbagai kali Tuhan memproses hidupnya dengan beban-beban yang berat. Maksud Tuhan supaya dia dilatih dan supaya dia disadarkan bahwa ada hal-hal yang perlu dia perbaiki dalam kehidupannya. Namun itu pun tidak menyadarkan dia tetap mengeraskan hatinya. Dan sampai masa hari perhentian itu, dia tetap ada dalam kekerasan hati. 4 hal ini saudaraku. Yang pertama, kita mengabaikan, menganggap remeh, menganggap tidak berguna apa yang difirmankan Tuhan. Yang kedua, kita tidak bertumbuh, kita jalan di tempat karena kita hanya beragama tapi kita tidak bertuhan. Yang ketiga, kita tidak taat, kita dengar firman tapi tidak melakukan. Dan yang keempat, kita mengeraskan hati walaupun sudah berbagai cara Tuhan menegur kita, entah lewat mengasihi kita atau lewat mengizinkan kesulitan dalam hidup kita. Mari saudaraku, bukankah Tuhan berkata, Dia menghendaki tidak ada satu orang pun yang binasa. Sekarang masih ada kesempatan. Mari, tidak hanya sekedar mengaku menjadi orang percaya, tidak hanya sekedar mengaku menjadi orang beriman, tapi bawalah iman itu, lanjutkan iman itu dengan perbuatan. Faith must be in action. Tuhan Yesus memberkati saudara.